Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat selalu, amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Henry Tani. Bagi teman-teman yang belum like and subscribe, ayo like and subscribe terlebih dahulu untuk mendukung saya terus berkarya ya. Nah, teman-teman, saya di sini ingin menjawab dari beberapa subscriber saya yang bertanya tentang bagaimana mas, kok padi saya daunnya kering katanya. Jadi sudah angkatan jebol tapi kering. Nah teman-teman perhatikan nih ya. Ini kita lihat nih, kita ambil satu rumpun ya kan kawan nih, satu rumpun ya. Nih, kita ambil satu rumpun dulu nih. Nanti kita coba ke samping-samping. Nah teman-teman, ini bukan padi saya ya, tapi ini padi punya orang ya, orang lain. Nah jadi bukan punya saya, karena punya saya udah panen semua kan kawan. Alhamdulillah sudah selesai. Ini kalau kita lihat nih padinya ini anakannya kurang kan kawan. Nah, nih. Bahkan nih malainya pun nggak maksimal ya. Nah di sini saya ingin membahas mengenai kenapa sih daun padi kering. Nah ini ya, kalau kita lihat nih, ini satu rumpun tadi kita ambil ya, satu rumpun. Nah ini, nah jadi dalam satu rumpun ini ada daun padi yang tidak kering. Nah ini ya, ini nggak kering. Tuh, ini nggak kering nih karena baru ya. Tapi ada juga yang kering. Nah ini kering seperti ini. Coba kita perhatikan nih ya, ini daun padi yang kering kan kawan. Ini kering ya. Kering. Kita lihat nih, ada nggak patah leher? Nah ini ya, tuh dia rusak nih, hampir sama dengan patah leher. Cuman kalau patah leher itu dia jamur ya kan kawan. Coba kita lihat lagi nih. Nah nih dia gabuk nih ya. Lihat daunnya kan kawan, kering. Tuh kering ya. Nah daunnya kering kan kawan. Padinya malainya seperti ini, nggak maksimal. Karena ini ya kan kawan, ini yang namanya daun bendera teman-teman ya. Daun bendera ini fungsinya yaitu untuk memasak makanan. Jadi kalau daun benderanya rusak ketika padi sudah keluar malai seperti ini, maka pengisian tidak maksimal. Jadi usahakan teman-teman ketika daun bendera ini, ketika padi sudah keluar malai, usahakan daun bendera dia bersih ya kan kawan. Jadi dia tetap hijau dan kuningnya bukan kuning bercak ya, kuning bernas ya. Jadi dia kuning ya warnanya, bukan kuning bercak. Nah kalau misalnya ini, nah ini kuning bercak ya. Nah ini bercak kan kawan. Jadi kalau kuning bernas itu mana ya contohnya? Di sini nggak ada kan kawan. Jadi ambil kena bercak semua. Nah kembali lagi tadi ke sini ya kan kawan. Nah jadi padi itu nih ya, jadi nggak maksimal pengisiannya ya kan kawan. Bahkan ada yang gabuk seperti ini. Coba ya tarik dulu ya kan kawan, kita angkat. Nah ini ya, kalau kita angkat seperti ini hasilnya. Tuh dia patah di bawah. Coba kita lihat nih. Nah di batangnya, nah ini ya, nah ini adalah sundep kan kawan. Nah ini ulat nih ya, ulat. Jadi dia kopong seperti ini, nggak ngisi. Ini karena faktor sundep, sehingga daunnya kering, terus padinya tidak berisi ya. Jadi faktor yang pertama itu ya kawan-kawan. Jadi faktor yang pertama itu ketika daun padi kering terus malainya nggak berisi, ini faktor sundep atau bisa disebut dengan beluk. Beluk itu nggak apa ya, ngisinya itu putih. Cuman kalau kita perhatikan, ini di pucuknya ngisi kan kawan. Nah ini ada isinya nih, nah ini ada isinya nih ya. Cuman yang bawah enggak. Artinya intinya itu pengisian tidak maksimal. Intinya ketika daun bendera ini tidak dipertahankan dengan baik ya, ketika malai padi sudah keluar, maka pengisian padi tidak maksimal. Bisa juga bulir padi akan jadi pendek ya. Nah misalnya kita perhatikan nih ya, coba nih. Nah ini ya, nih ya, ini rusak nih ya, rusak, daun ininya rusak, bulirnya seperti ini tuh ya. Jika kita lihat yang misalnya masih bagus, mana ya masih bagus ya, coba inilah ya. Nah ini masih agak bagus lah, meskipun ini rusak. Nah lihat bulirnya ya, masih bagus. Coba kita lihat yang lain kan kawan. Misalnya nah ini ya, daun bendera masih bagus ya, lihat bulirnya. Nah bulirnya masih cukup bagus dan masih cukup panjang.
Jadi intinya teman-teman, pertahankan daun bendera. Nah pertanyaannya, kenapa kok daun bendera ini kering? Nah, bahkan kadang-kadang padi masih hijau, ya masih hijau, daun bendera kering. Nah kering seperti ini, sehingga ketika waktu pengisian belum penuh maksimal, daun bendera sudah rusak, sudah kering seperti ini. Artinya dia hanya mengandalkan makanan dari tanah. Nah sedangkan makanan dari tanah ya jumlahnya ya lagi, kalau pupuknya kurang ya akhirnya tidak maksimal, ya anakan tidak maksimal, terus pengisian belir tidak maksimal ketika pupuknya kurang ya teman-teman. Nah jadi faktornya apa? Faktornya itu bisa karena jamur ya teman-teman, ya jamur. Bisa juga karena bakteri, atau juga karena memang nutrisi atau makanan tanaman padi yang kurang. Tapi rata-rata ya kita ambilnya aja ya, rata-rata itu karena jamur, ya jamur. Jadi teman-teman solusinya yaitu harus rutin ya memberikan fungisida ya, penyemprotan fungisida di tanaman padi, baik di fase vegetatif maupun di fase generatif. Nah seperti itu ya, di fase awal dan di fase akhir. Apalagi ketika menjelang bunting kawan-kawan, menjelang bunting sampai biak itu teman-teman harus rutin memberikan fungisida ya. Tujuannya apa? Agar tanaman padi tidak mudah terkena jamur, terutama ketika tanaman padi sudah rapet ya kan kawan. Kalau misalnya rapet itu biasanya terkena hawar pelepah. Nah kita lihat contohnya, ada nggak hawar pelepah ya di sini. Nah misalnya hawar pelepah itu pelepahnya rusak kan kawan ya, mana ya, nggak ada ya kan kawan. Nah seperti ini misalnya, nah hawar pelepah seperti ini. Nah ini, tapi dia jamur ya, ini nah jamur ya. Kalau ini sundep kan kawan, nah ini sundep nih, bolong nih, ini pasti nggak maksimal pengisiannya. Nah kan bener ya, jadi dia kopong ya, nggak berisi kan kawan kalau dia terserang sundep. Nah jadi kalau teman-teman tidak rutin melakukan penyemprotan fungisida ketika padi sudah rapat itu, maka padi rentan terserang yaitu jamur. Yang pertama hawar pelepah, yang kedua penyakit bercak ya, bercak daun. Nah contohnya seperti ini. Nah ini bercak daun kawan-kawan. Nah, bercak daun ketika tidak segera ditangani, maka daun padi akan menjadi kering seperti ini. Dia rusak kan kawan ya, rusak. Nah penyakit yang selanjutnya, ketika teman-teman tidak segera melakukan penyemprotan ya fungisida tadi, obat jamur, maka bisa terjadi serangan patah leher ya, patah leher. Misalnya di sini ada nggak ya contoh dari patah leher? Patah leher kita cari ya kan kawan. Nah misalnya ini, nah ini hampir mendekati ini. Nah patah leher tuh di sini ya. Nah ini bagian sini rusak, terkena jamur. Nah di sini ya, atau bisa disebut dengan potong leher ya kan kawan. Nah potong leher, terus bulirnya tidak bernas. Nah seperti itu. Dan bisa juga terjadi serangan jamur ustilago. Nah jamur ustilago itu bulirnya ini pecah-pecah kan kawan. Coba di sini ada nggak ya contohnya? Oh di sini hampir bisa dibilang tidak ada ya teman-teman. Jadi intinya kenapa ya kok ininya kering ya teman-teman ya. Jadi solusinya teman-teman harus rutin ya memberikan fungisida, itu kalau misalnya disebabkan oleh jamur. Akan tetapi kalau misalnya nanti gejalanya itu bakteri, maka teman-teman harus lakukan penyemprotan bakterisida. Nah nanti gimana untuk membedakan mana bakteri mana jamur? Nah teman-teman bisa lihat nih ya, misalnya seperti ini. Nah ini bercak ya. Nah bercak ini jamur kawan-kawan, bukan bakteri. Nah jadi kalau kita lihat nih tangkat seperti ini, nah ini ya kering, dia kering tangan ada. Kalau jamur nanti ketika teman-teman tarik seperti ini daunnya, nah gini, kalau teman-teman gini kan, nanti dia agak kasar-kasar ya, kasap-kasap, agak ada yang nempel-nempel. Nah itulah bakteri. Nah teman-teman bisa lakukan penyemprotan bakterisida.
Dan penyemprotan bakterisida harus tunggal ya teman-teman, tidak bisa dicampur. Oke teman-teman ya, seperti itu ya. Kalau mengenai nutrisi, pemupukan dan yang lain-lain itu juga mempengaruhi ya teman-teman, mengenai daun ini bisa jadi kering ya. Nutrisi, terus salah insektisida dan yang lain-lain. Misalnya teman-teman overdosis mengenai insektisida ketika penyemprotan, maka daun padi pun bisa rusak ya. Misalnya khususnya seperti bahan aktif dimihipo, fipronil dan yang lain-lain ya. Ketika overdosis maka daun padi akan rusak ya, seperti itu ya teman-teman. Artinya kalau misalnya mau saya jelaskan semuanya ya cukup panjang videonya. Jadi secara umum yang memang gejala umum ya teman-teman itu kekurangan fungisida. Nah, gejala awalnya seperti ini. Nah, perhatikan nih, naik gejalanya. Jadi gejalanya itu ada bercak seperti ini. Nah, bercak seperti ini. Ketika tidak segera dilakukan penyemprotan, maka terjadi seperti ini. Nah, kering dia. Seperti itu ya teman-teman. Dan ini sangat bahaya sekali ketika terjadi seperti ini di awal-awal padi masih jebol ya. Awal padi masih jebol, sudah mulai pengisian, akhirnya mengisinya tidak maksimal ya, nggak maksimal. Terus malainya pendek. Nah, seperti itu. Oke ya teman-teman, bisa dipahami ya. Mudah-mudahan bermanfaat informasinya. Jangan lupa subscribe-nya ya teman-teman untuk mendukung saya terus berkarya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat tani sehat semua. Amin ya rabbal alamin.